dalam situasi pandemi ini? Mungkin jawaban untuk pertanyaan itu bisa beragam, tapi kalau bagi saya yang paling saya rindukan adalah kesempatan untuk bisa dengan aman, dengan tenang, berbagi waktu bersama keluarga, khususnya anak-anak kami dalam sebuah perjalanan. Dan saya yakin ini juga kerinduan banyak orang, termasuk Anda. Apakah itu ke tempat wisata atau sekedar berjalan-jalan di taman atau mall. Hal yang dulu kita biasa terima begitu saja, taken for granted, tapi saat ini begitu sukar atau hanya bisa kita lakukan secara terbatas, kadang tetap dengan rasa was-was. Tentunya karena situasi pandemi yang masih berlangsung ini. Nah, saya ingat pengalaman pada waktu putra kami masih kecil. Kadang kalau kami sedang berjalan-jalan, entah di mall atau di tempat wisata, tiba-tiba ia tertarik akan satu hal. Mungkin satu pertunjukan atau sesuatu yang ia lihat di pinggir jalan. Lalu ia akan mulai berjalan sendiri. Lebih cepat dari kami yang ada di belakangnya. Dan biasanya beberapa saat kemudian, ketika ia mulai menyadari bahwa kami tidak ada di dekatnya, ia akan mulai panik. Dengan wajah cemas, ia akan menoleh kanan kiri ke belakang mencari kami sambil memanggil nama kami atau memanggil Mom, Dad. Kadang kami memang tidak terlihat karena ia masih kecil dan banyak orang menghalangi pandangannya. Namun kalau kami mulai memanggil namanya, maka wajah cemasnya akan mulai menjadi tenang. Ketika ia mendengar suara kami, suara yang dikenalnya, rasa takut dan cemasnya berkurang. Karena ia tahu kami tidak jauh. Kami akan selalu mengawasinya dan akan segera menghampirinya kembali. Saudara yang dikasih Tuhan, sekalipun kita barangkali bukan kanak-kanak lagi, namun hal yang sama bisa kita alami saat ini. Apalagi dalam kehidupan di dunia yang begitu cepat bergerak, begitu sibuk. Dan dalam kesibukan, kecepatan, riuhnya, berisiknya dunia ini, bisa jadi kita juga merasa tersesat, terhilang. Di tengah kerumunan banyak orang, kita bisa merasa sendirian. Dengan segala macam petunjuk atau buku panduan atau kecanggihan teknologi, kita tetap bisa merasa tersesat, terhilang. Bisa karena masalah pergumulan yang menghimpit kita, atau karena riuhnya suara-suara dunia yang membingungkan kita. Di tengah semua itu, kita menjadi gamang galau sendirian. Maka firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita semua. Ketika Tuhan Yesus mengatakan, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Apa yang bisa kita renungkan dari perkataan Tuhan Yesus ini? Yang pertama, Tuhan Yesus mengajak kita untuk mendengarkannya. Mendengarkan suara Tuhan berarti belajar meneduhkan diri, mengheningkan diri. Kita mendengar banyak orang, banyak hal, banyak suara. Tetapi sungguhkah kita mendengarkan? Bukan cuma sekedar hear, tapi to listen. Maka ketika kita mau mendengarkan suara Tuhan, kita harus pertama-tama membiarkan Tuhan berbicara. Kita belajar mengheningkan diri. Kita belajar melatih kepekaan hati kita untuk mengenali suara Tuhan yang kadang tertutupi oleh berbagai banyak suara lain. Apakah itu pendapat banyak orang, hoax yang kita baca di sosial media, tetapi juga
suara kita sendiri, ego kita sendiri. Mendengarkan suara Tuhan Sang Gembala Agung berarti belajar membuka pikiran dan hati pada suara Tuhan yang bisa jadi tidak seperti yang kita ingin dengarkan atau bayangkan. Yang kedua, mengapa kita harus belajar mendengarkannya? Karena Tuhan Yesus adalah Sang Gembala baik yang mengenal domba-dombanya. Ia tahu siapa kita satu persatu. Bahkan lebih daripada kita mengenal diri kita sendiri. Ia tahu kelemahan dan kekuatan, kelebihan dan kekurangan kita. Ia tahu kecemasan, ketakutan yang kita alami. Dan lebih daripada itu semua, Ia adalah gembala baik yang menerima kita bukan karena kita telah sempurna atau karena kita telah menjadi domba-domba yang baik, melainkan Ia menerima kita sebagaimana kita ada. Ia adalah God who meets us where we are, not where we ought to be. Allah yang menerima kita sebagaimana kita ada, bukan sebagaimana seharusnya kita menjadi. Dan Ia mengajak kita untuk percaya dan mempercayakan diri kepadanya. Karena itu panggilan dari Sang Gembala yang baik itu adalah untuk berjalan bersamanya. Bahkan dalam segala kelemahan dan kekurangan kita, Ia tetap memanggil kita untuk mengikutnya. Mengikutnya dalam ketidakpastian, mengikutnya bahkan dalam ketika kita merasa tidak percaya atau kurang percaya. Kenapa? Karena Ia akan berjalan bersama kita, memimpin di depan tetapi juga bersama kita di samping kita, menguatkan kita dalam perjalanan hidup kita. Ia yang bahkan mencari ketika kita terhilang dan tersesat, memanggil kita satu persatu dengan nama kita masing-masing, membopong, mengobati luka-luka kita, memeluk kita dengan kasih-Nya yang teduh. Karena Ialah Sang Gembala baik itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap hari kita harus menjalani perjalanan kita di dunia ini. Barangkali kita merasa sendirian. Barangkali kita merasa kesepian. Barangkali kita merasa kebingungan. Namun yakin dan percayalah bahwa Anda tidak pernah sendiri. Karena Sang Gembala yang baik, Yesus Kristus, berjalan bersama kita selalu. Mari kita berdoa. Pertama, mari kita berdoa untuk penanganan pandemi ini. Khususnya upaya vaksinasi yang tengah, sedang, dan terus dilakukan oleh pemerintah kita. Doakan agar dengan segala kekurangan dan kelemahannya, upaya ini boleh membawa kebaikan bagi kita semua. Mari kita berdoa juga untuk gereja-gereja Tuhan agar di dalam segala pergumulannya, masalah yang dihadapi, gereja Tuhan boleh terus menjadi alat Tuhan, membawa ketenangan, kedamaian, kasih bagi dunia ini. Sebagaimana yang kita lakukan sepanjang masa Prapaskah ini, kini berdoalah bagi satu orang yang Anda kenal dengan pergumulannya,
Apakah itu masalah kesehatan, masalah ekonomi, hubungan rumah tangga, atau apapun yang lain. Berdoalah agar Tuhan membimbing, menguatkan, dan menolongnya. Mari kita juga belajar untuk mendengarkan suara Tuhan, Sang Gembala baik, untuk meneduhkan diri dan mempercayakan diri kepadanya. Dalam keheningan, mari kita mohonkan pergumulan apa yang kita hadapi, pergumulan pribadi kita, lalu kita meneduhkan diri untuk mendengarkan Ia menyapa kita. Bapa Surgawi, pada malam ini kami juga mau mengingat berdoa untuk Ibu Westri, Bapak Adi, Ibu Verlina dan keluarga mereka, untuk Ibu Damayanti, untuk Ibu Angel, untuk anak Samuel, agar mereka semua diberi kekuatan, pemulihan. Kami juga mau berdoa untuk keluarga almarhum Bapak Bing Wibisono. Berikanlah penghiburan dan kekuatan bagi mereka selalu. Maka kini kami mau mempercayakan diri hidup kami kepada Tuhan. Kami mau menyambut panggilan Tuhan untuk berjalan bersama Sang Gembala baik. Kami percaya Engkau akan terus memimpin, menguatkan setiap kami dalam perjalanan kehidupan kami. Kami mohonkan semua ini hanya dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Sang Gembala baik itu. Amin.